Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvira Dilani ingin memaparkan hasil riset saya mengenai aspek legalitas, aspek lingkungan, dan aspek pemasaran usaha saya, yaitu pulut durian keju. Dimana yang pertama kita membahas mengenai aspek legalitas. Nah, jadi dalam memulai usaha perlu diperhatikan mengenai aspek hukumnya. Nah, di sini dengan usaha pulut durian keju, bentuk usaha saya itu merupakan usaha perseroan komanditer, di mana usaha saya ini dibangun dengan bersama teman saya, yaitu Zalfa, sebagai pemilik usaha ini. Dan ada beberapa jenis-jenis perizinan usaha saya, yaitu yang pertama izin lokasi, di mana ketika kita memulai usaha kita harus membuat izin lokasi, yaitu berupa sertifikat akte tanah, dan ada juga akte notaris, juga surat keterangan domisili usaha, yaitu misalnya ada bukti persetujuan dari RT, RW, atau kepling di lingkungan sekitar kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar melindungi para usaha dari ketidaknyamanan yang terjadi selama kita berusaha. Juga adanya aspek legalitas ini untuk melindungi usaha kita dari kejahatan-kejahatan lingkungan ataupun oknum-oknum yang ingin menjatuhkan usaha kita. Nah, selanjutnya ada jenis perizinan usaha. Di sini izin usaha saya itu yang pertama yaitu KTP, di mana semua orang wajib memiliki KTP sebagai kartu tanda penduduk kita. Yang kedua, surat TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Nah, di sini karena usaha kami ini masih CV, nah jadi kami membuat tanda daftar perusahaan, yaitu perusahaan CV dengan bidang usaha kami, yaitu usaha makanan. Dan ketiga, nomor pokok wajib pajak serta surat izin usaha perdagangan, di mana surat ini digunakan oleh usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan industri juga. Selanjutnya, ada mekanisme pengajuan surat izin usaha perdagangan. Nah, jadi mekanisme atau surat ini dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Tata caranya ada beberapa cara, yaitu yang pertama salinan kopi, itu kan surat pendirian kita yang disahkan dari Departemen Kehakiman sebagai perusahaan berbadan hukum. Yang kedua, salinan kopi surat pendirian perusahaan atau akte notaris. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya, pas foto 2 lembar ukuran 3x4 dari pemilik usaha, kopi bukti pembayaran, dan juga kopi KTP pemilik perusahaan. Selanjutnya, permohonan untuk mendapatkan akan mendapatkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu selama-lamanya 7 hari. Dan di dalam SIUP ini ada beberapa waktu yang lebih dari 7 hari, yaitu khusus wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan wilayah tengah atau timur itu selamatnya 30 hari. Baiklah, selanjutnya aspek lingkungan, di mana lingkungan bisnis ini adalah tempat di mana kita memulai usaha kita. Dan ada juga yang disebut dengan lingkungan operasional, di mana yang pertama itu lingkungan pesaing. Nah, lingkungan pesaing ini maksudnya adalah ada beberapa orang yang menjual produk serupa dengan kita gitu. Tapi maksud dari hal di sini adalah kita harus bisa melindungi produk kita gitu dari pesaing-pesaing yang menjual produk yang serupa. Nah, jadi kita juga harus siap untuk bersaing dengan mereka agar pulut kita tetap menjadi
dengan kualitas pertama yang banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua, lingkungan pelanggan, di mana analisis dalam lingkungan pelanggan ini dibagi menjadi dua, yaitu reaktif dan proaktif. Di mana reaktif ini berusaha untuk meminta testimoni dari pelanggan ketika membeli produk durian kita, dan proaktif itu yaitu dengan menjaga kepercayaan pelanggan untuk tetap menjaga cita rasa produk ini agar tidak agar konsumen kita itu tetap membeli produk kita. Dan yang ketiga, lingkungan pemasok, di mana di dalam hal ini lingkungan kita harus dekat dengan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bisnis pulut durian kita ini. Dan yang keempat, lingkungan pegawai, yaitu dalam berjualan kita tidak lupa selalu menjaga perilaku yang baik kepada konsumen, misalnya ramah tamah dalam menjualkan gitu, dan tidak selalu bersedia untuk memberikan jawaban terbaik gitu dari pertanyaan-pertanyaan konsumen yang penasaran dengan produk kita. Dan yang C, yaitu lingkungan industri, di mana terbagi menjadi pertama, pendatang baru. Nah, jadi dalam jualan itu pasti adalah negatif dan positifnya, di mana salah satu dampak negatif ketika produk kita itu dinilai orang itu bagus gitu, banyak orang yang meniru untuk berjualan dengan produk yang sama. Nah, dalam hal ini langkah kita untuk bisa bertahan dengan produk kita yaitu kita melakukan beberapa analisis, yaitu analisis SWOT, dan juga melakukan inovasi-inovasi agar pelanggan kita tetap setia membeli produk kita. Yang kedua atau yang D, lingkungan jauh, dimana yang pertama ini lingkungan ekonomi. Nah, maksud dari lingkungan ekonomi ini, dengan adanya usaha ini apakah dapat mempengaruhi pendapatan atau kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha ini, apakah banyak orang-orang yang muncul ide bisnisnya untuk berusaha seperti kita juga. Nah, sehingga ketika banyak orang yang berjualan, itu akan menambah pendapatan dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Yang kedua, lingkungan selanjutnya ada aspek pasar, di mana aspek ini yaitu membahas mengenai karakteristik konsumen, peluang dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Nah, jadi di analisa kondisi pasar ini ada yang namanya perkembangan permintaan dan penawaran produk. Nah, jadi kita harus tahu apa saja bagaimana perkembangan pasar saat ini, penawaran terhadap usaha kita ataupun permintaan terhadap usaha kita. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga ataupun strategi kita dalam memulai usaha kita yang nantinya akan berpengaruh kepada kualitas dari usaha kita sendiri, ramai atau sepinya usaha kita. Yang kedua, perkembangan harga. Nah, jadi kita harus mengetahui bagaimana perkembangan harga dari usaha kita ini. Apakah harga dari tahun sebelumnya sampai sekarang itu sama atau tinggi atau justru lebih murah. Dan yang ketiga, karakteristik konsumen yang dituju. Nah, jadi dalam hal ini usaha yang kami jalankan itu dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak, dewasa maupun tua. Nah, yang keempat, jumlah konsumen potensial, di mana jumlah konsumen potensial ini yang sering membeli dagangan atau usaha yang kami jual. Nah, yang selanjutnya aspek pemasaran, dimana yang pertama itu ada segmentasi. Nah, artinya segmentasi ini mencakup lingkungan, budaya, dan kondisi demografis serta lokasi pemasaran. Nah, sehingga
lingkungan inilah yang nanti akan mempengaruhi usaha kita berjalan baik atau tidak. Yang kedua, targeting. Jadi dalam usaha kita harus bisa membuat perencanaan atau target-target penjualan yang akan kita lakukan sebulan ke depan ataupun seminggu ke depan. Dan yang ketiga yaitu positioning atau keunggulan kompetitif, di mana hal ini menjadi dasar kenapa kita harus menjual produk ini. Apa saja keunggulan-keunggulan yang bisa kita berikan agar mereka mau membeli produk kita. Nah, misalnya yang pertama dari rasa kuah durian yang begitu kental dan asli, yaitu kuah durian asli tanpa sari gula. Yang kedua, pulutnya itu memang pulut yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, produknya juga dibungkus dengan bahan organik sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, promosi-promosi yang diadakan untuk menarik minat konsumen untuk datang ke toko kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.